Dua, tiga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukminatul Jamila dari Prodi S1 Fisika. Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau setiap hari kita bisa saja tanpa sadar memakan plastik? Kedengarnya aneh, tapi ini fakta. Plastik yang kita gunakan sehari-hari bisa berubah menjadi partikel yang disebut mikroplastik. Dan partikel ini sudah ditemukan dalam tubuh manusia. Hari ini kita akan bahas bagaimana polimer khusus plastik dan membahayakan bagi tubuh kita, baik melalui mikroplastik maupun dari kebiasaan membakar plastik. Plastik merupakan salah satu contoh polimer sintesis, yaitu bahan yang tersusun dari rantai panjang molekul. Masalahnya, plastik sangat sulit terurai secara alami. Dibutuhkan ratusan, bahkan ribuan tahun untuk benar-benar terurai di lingkungan. Namun, sebelum terurai, plastik akan pecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, yang disebut mikroplastik. Ukurannya sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroplastik ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui berbagai cara, seperti air minum yang kita konsumsi, makanan laut seperti ikan dan kerang, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Artinya, tanpa kita sadari, mikroplastik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa dampaknya bagi tubuh? Mikroplastik bukan hanya partikel biasa. Di dalamnya terdapat bahan kimia berbahaya seperti BPA dan zat aditif lainnya yang dapat mengganggu sistem tubuh. Beberapa dampak yang bisa terjadi antara lain gangguan hormon karena zat kimia dalam plastik dapat mengganggu sistem endokrin, peradangan dalam tubuh akibat partikel asing yang masuk, gangguan sistem pencernaan, bahkan dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko kanker. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan dalam darah, paru-paru, bahkan plasenta manusia. Ini menunjukkan bahwa dampak bukan lagi sekedar teori, tapi sudah menjadi kenyataan. Selain mikroplastik, ada satu kebiasaan yang sering dianggap sepele tapi sangat berbahaya, yaitu membakar sampah plastik. Saat plastik dibakar akan menghasilkan zat-zat yang beracun seperti dioksin, furan, dan karbon monoksida. Zat-zat ini sangat berbahaya jika tertiup karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kerusakan organ dalam, penurunan sistem kekebalan tubuh, hingga meningkatkan risiko kanker. Asap dari pembakaran plastik juga mencemari udara, tanah, dan air, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi oleh seluruh lingkungan secara luas. Jika terus dibiarkan, polusi dari plastik akan masuk ke rantai makanan dan akhirnya kembali ke manusia. Kita mungkin merasa aman untuk sekarang, tapi efek jangka panjangnya bisa sangat serius bagi kesehatan generasi mendatang. Karena itu, penting untuk kita mulai sadar bahwa plastik bukanlah hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan. Jenis-jenis polimer yang berbahaya bagi tubuh kita antara lain PET, sebagai contoh botol air mineral. Lalu ada PVC, yaitu pipa plastik atau bungkus makanan. Yang ketiga ada PS atau styrofoam, sebagai wadah makanan yang sering kali kita pakai sehari-hari. Yang keempat ada PP, biasanya untuk wadah makanan, sedotan, dan tutup botol. Yang kelima ada PE, HDPE, dan LDPE, yang sering kita jumpai sebagai kantong plastik dan plastik kemasan. Yang terakhir ada polikarbonat, yang biasa kita jumpai sebagai galon air dan botol bayi untuk jenis lama. Jenis-jenis polimer di atas merupakan polimer yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, kita perlu waspada dari sekarang. Jangan gunakan plastik sekali pakai. Mari kita cintai lingkungan dan juga kesehatan tubuh kita.